Ayat niki termasuk ayat tabasyir, ayat yang memberi kabar bahagia terhadap orang-orang yang beriman. Allahumma amin. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap, yaitu kalimat tauhid di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Artinya orang yang beriman di dunia, maka iman itu akan dibawa sampai akhirat. Kalau di dalam tafsir Jalalain, Imam Ahmad Halim mengatakan bahwa awal akhirat niku kubur, maka dengan kalimat tauhid kaulus sabit niki winginane napa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku nek umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek umat Nabi Musa ya la ilaha illallah Musa Rasulullah. Jadi kaulus sabit, ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah itu akan menjadi ucapan yang tetap di dunia wa fil akhirah. Kalau kita di dunia beriman dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ucapan itu akan kita bawa, akan tetap kita bawa ila yaumil qiyamah, sampai di alam kubur pun. Ketika ada pertanyaan mungkar nakir, man rabbuka? Man rabbuka? Jawabannya piye? Wis ora sang ngapalo saiki, sok ben wis iso jawab dhewe. Karena apa? Ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu nanti akan menyelamatkan kita dari semua pekiwuh-pekiwuh dimulai dari alam kubur. Sampean misalkan nggak bisa bahasa Arab, dijawab man rabbuka, ditanya man rabbuka, sampean gak iso jawab Rabbi Allah, gak iso jawab ketika dunia, pancen wong ora iso bahasa Arab. Tapi pada akhirnya nanti ketika kita di alam kubur kita bisa menjawab dengan teteh, dengan jelas. Iku jenenge yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tapi hati kita tidak beriman, lisan kita tidak beriman. Terus sampai ngapalno pertanyaane mungkar nakir, man rabbuka? Rabbi Allah. Wa man nabiyuka? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalno kabeh, tapi perilakumu tidak mencerminkan orang yang beriman, hatimu tidak mencerminkan keimanan itu. Maka walaupun kita hafal pertanyaan mungkar nakir di dunia, maka besok di alam kubur kita tidak akan bisa menjawab. Maka ini ayatut tabasyir. Bagi orang-orang yang beriman, berbahagialah karena kalimat tauhid ini akan kita bawa sampai mati, sampai ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Allah menetapkan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan tauhid qauli tsabit la ilaha illallah itu di dunia ucapan itu akan tetap, di akhirat ucapan itu akan tetap. Makanya ketika ada keterangan-keterangan yang menakutkan tentang pekiwuh kematian, tentang pekiwuh sakratul maut, memang kita mengkhawatirkan su'ul khotimah. Tapi terlalu khawatir tentang su'ul khotimah itu kita sombong. Kenapa terlalu khawatir su'ul khotimah itu kita termasuk orang yang sombong? Ya karena kita tidak percaya dengan kekuatan qaulus tsabit, ucapan la ilaha illallah yang sudah kita bawa dari awal. Paham ya maksudnya nggih? Kok nek wayah anu gak iso piye wis wallahu alam. Yang penting kita selalu berzikir la ilaha illallah. Maka riyen niku enten waline Allah min ahlillah. Mata rajulun min ahlillah, ada seseorang yang meninggal termasuk waline Allah, ahline Allah. Fara'ahu al-ba'du fin naumi. Kemudian sebagian sahabatnya itu bermimpi bertemu dengan dia. Ditanya fasa'alahu an halihi. Maka wali yang sudah meninggal ini, temannya yang bermimpi ini bertanya, bagaimana keadaanmu kak? Faqala ja'ani malakani wajhuhuma ahsanu syai'in wa raihuhuma atyabu syai'in. Ketika aku meninggal, orang-orang pulang, aku dikebumikan, dikubur, datanglah dua malaikat yang wajahnya sangat tampan, baunya sangat wangi. Faqala man rabbuka. Dua malaikat ini bertanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Lah yo, wong wali ditakoki man rabbuka.
Sing ulang Aqidatul Awam ditakoki man rabbuka. Sing ulang Jawarut Tauhid ditakoki man rabbuka. Wong sing ulang tauhid kok ditakoki man rabbuka. Tak jawab, fakultu in sa'altu ma imtihanan faharamun. Malaikat, kalau kamu bertanya kepadaku tentang man rabbuka ini untuk ujian bagiku, hukumnya haram. Apa sampean gak ngerti aku ning alam dunya ngulang aku itu diniyah, ngulang tauhid. Ngono cek kok iman rabbuka. Mbok tes piye maksudmu? Disereng. Sampeyan wani kowe to ora sampean. Kalau kamu bertanya man rabbuka untuk imtihanan, haram. Saya enggak mau menjawab. Tapi wa in sa'altuma istifhaman fa rabbiyallah. Tapi kalau kamu bertanya siapa Tuhanmu itu untuk kamu berdua paham siapa Tuhanku, tak jawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Mas Taib so nanti sak wayah-wayah takoki mungkar nakir ngono. Sing ngejak-ngejak wong salah jamaah iku sapa? Ora ngregani aku belas bol takoki man Rabbuka. Tapi nek ngono tenan, kok ndang wis meriang. Ketemu malaikat mungkar nakir meriang. Nek takokmu perkara ujian, nguji aku haram. Tapi nek takokmu kuwi kepengin paham, tak jawab. Fadhahaba. Fakultu la tadhhaba ma lam ta'tiya bil khabari an sayyidi. Faja'a an-nida'u fil hali huwa abdi. Fadhahaba intaha. Akhirnya malaikat loro niki, malaikat mungkar nakir niki setelah bertanya seperti itu, dia mau pergi. Dipenging karo wali niki. Mau kemana kamu? Jangan pergi dulu. Sebelum kamu bercerita tentang bagaimana keadaan Sayyidku. Akhirnya ada undangan, ada suara, huwa abdi. Sudah malaikat, itu hambaku, itu kekasihku. Sudah, jangan ditanya lagi. Masya Allah. Semoga besok kita seperti ini, Masya Allah. Dan saya ngulang nahwu yo, man rabbuka, man iku kalimah apa, rabbuka kalimah apa, terkepet dadi apa, ikrobe apa. Malaikat yo bingung, malaikat ora ngerti nahwu sorok. Lah nek sing repot bakul es iku repot. Nek ditakoki man rabbuka piye? Nek bakul bensin piye repot. Wis ini cerita tentang bagaimana wali-walinya Allah tetap membawa qaulu tsabitu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi kan mboten sama amat. Walaupun bakul es, walaupun bakul bensin, walaupun bakul cau, tapi kalau ucapan qaulu tsabit la ilaha illallah ini sudah kita bawa di dunia ini, maka ucapan itu akan kita bawa sampai akhirat nanti. Dimulai dari ahli kubur. Dimulai di kubur ini kita sudah membawa qaulu tsabit sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Allahumma amin. Qaulu tsabit. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis menerangkan tentang qaulu tsabit, kalimah thayyibah. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Siapa tahu ayatnya? Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha wa yaqribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkaru. Nguwasi kok ya hafal. Nggih. Lah kalimat thayyibah itu kemarin kita banyak membahas kalimat thayyibah. Cuma kita ini fungsinya qaulu tsabit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ra'aitu lailatal mi'raj bahran la ya'lamu miqdarahu illallah. Rasulullah bersabda, ketika aku mi'raj, Allah memperlihatkan kepadaku lautan yang lautan itu tidak ada yang mengetahui batas luasnya, hanya Allah yang mengetahui. Wa ala syati'ihi malakun ala surati thairi. Ketika aku mi'raj, Allah memperlihatkan kepadaku lautan yang tiada batas, yang mengetahui batasnya hanya Allah. Tapi di syati, di pinggir lautan itu ada malaikat yang berbentuk burung. Walahu sab'una alfa janahin, walahu sab'una alfu janahin, walahu sab'una alfi janahin. Kena diwaca sab'una alfi janahin, kena sab'una alfa janahin. Burung itu mempunyai 70.000 sayap. Idza qala al-abdu subhanallah taharraka mim makanihi. Ketika aku mi'raj,
Allah memperlihatkan kepadaku lautan yang tiada batas, hanya Allah yang mengetahui. Cuma di pinggir lautan itu ada malaikat yang berbentuk burung. Ketika di dunia ada seorang hamba yang berzikir subhanallah, subhanallah, satu kata, kalimatan thayyibah, subhanallah, maka burung ini bergerak. Wa idza qala walhamdulillah basata ajnihatahu. Ketika hamba ini berzikir alhamdulillah, 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 maka malaikat yang berupa burung ini mengepakkan sayapnya. Kemudian wa idza qala la ilaha illallah tara. Ketika seorang hamba di dunia mengucapkan zikir kalimah thayyibah la ilaha illallah, maka malaikat yang berupa burung ini terbang. Wa idza qala Allahu akbar auqa nafsahu fil bahri. Maka ketika orang ini subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, ketika mengucapkan Allahu akbar, malaikat ini langsung turun seluruh ning tengah segara. Wa idza qala la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim yakhruju fayanfudu ajnihatahu fayaqtiru min kulli janahin sab'una alfi qatratin fayakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin malakan fayusabbihuna wa yuhalliluna wa yastaghfiruna liqailiha ila yaumil qiyamah. Ketika seorang hamba di dunia ini menyebut wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka burung yang berupa malaikat ini keluar dari lautan sambil ngipas-ngipaskan sayapnya yang penuh dengan air laut. Maka setiap satu tetes air laut yang menetes dari sayap, dari badan burung malaikat ini, setiap satu tetes menjadi 70.000 malaikat, yang semua malaikat itu membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, dan pahalanya diberikan kepada hamba yang berzikir kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat itu mendoakan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Allahumma amin. Makanya para ulama ketika membaca ayat ini suweneng. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Tidak ada ayat yang memberi harapan sebesar harapan ini. Cukup kita membaca la ilaha illallah, Allah menetapkan di dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Apa diwaca hadis wah. Setiap sampai rotib hadat ini subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wis ping pira wae ku pirang puluh ewu malaikat yang mendoakan kepada kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. masyaallah pun. Wa yudhillullahu zalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim? Orang-orang yang melupakan kalimat thayyibah, yaitu orang-orang kufur yang tidak mau bersyahadat. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Artinya wa yaf'alullahu ma yasha ini Allah memberikan qaulu tsabit kepada orang yang beriman. Itu iman kapan? Ada yang iman dari kecil, lahir precet sudah beriman sampai meninggal beriman. Allahumma amin. Ono lahir kafir, kemudian remaja mukmin. Kemudian ada orang yang seumur-umur kafir tapi menjelang kematiannya iman, dapat hidayah. Ada. Diceritakan bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah jalan-jalan di pasar, kemudian fara'a syaikhan qadin hana dhahrahu minal kibri. Ada seorang yang sepuh yang badannya itu sampai bungkuk saking sepuh. Ketika ditanya, "Ya Syekh, mundu kam sanatin ta'budu hadhihin nar?" Ternyata orang yang sepuh bungkuk ini dia menyembah api. Wa baina yadayhi narun ya'buduha. Dia itu membawa api yang ada di tangannya dan dia selalu menyembah api. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Ya Syekh, mundu kam sanatan ta'budu hadhihin nar?" Hai wong sepuh, sudah berapa tahun engkau menyembah api ini? Orang sepuh ini menjawab,
Mungtu arba'umi'ati alfin mungtu arba'imi'atin watis inasanah, aku menyembah api ini sudah 470 tahun. 470 tahun. 470 tahun. Kemudian diajak tobat sama Nabi Musa alaihi salam. Alam yakni laka antatuba min ibadatin nar wa ta'udu ilal malikil jabbar. Mbah, mbok yo sampean iku tobat. Api itu makhluk. Dia tidak bisa disembah, dia tidak bisa dijadikan Tuhan. Ayo nyembah Gusti Allah yang malikil jabbar, yang merajai al-jabbar. Akhirnya wong sepuh niki jawab, ataro annallaha ta'ala lau rujitu ilaihi yuqabbiluni wahai Musa, sampaikan kepada Tuhanmu Allah, seandainya selama aku 470 tahun menyembah api, kemudian aku hari ini beriman kepada Tuhanmu Allah, apakah Tuhanmu mau menerimaku? Dijawab sama Nabi Musa, fakaifala yaqbaluka wa huwa arhamur rahimin. Bah, bagaimana mungkin Allah tidak menerima tobatmu, tidak menerima keislamanmu, tidak menerima imanmu, sedangkan Allah itu arhamur rahimin. Wong sepuh niki jawab, in alimta annallaha ta'ala yuqabbilul hari bainan in alimta annallaha ta'ala yuqabbilul haribina bikaromihi wa lutfihi a'rid alayya al-islama. Hai Musa, kalau kamu bisa menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menerima dengan kemuliaannya orang-orang yang lari darinya, dengan kemuliaan dan kasih sayangnya, maka tunjukkan kepadaku Islam. Akhirnya ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah. Dengan itu maka kamu akan menjadi Islam dan Allah akan menerima tobat-tobatmu. Sekian ratus tahun, 470 tahun engkau menyembah api itu diampuni oleh Allah. Akhirnya orang ini mengucapkan la ilaha illallah Musa Rasulullah. Tiba-tiba orang ini setelah mengucapkan la ilaha illallah Musa Rasulullah, orang ini tiba-tiba kejang, jatuh dan meninggal. Belum sholat, belum puasa, belum ibadah, dia hanya bertauhid, meninggal. Ini kalau zaman Rasulullah dulu namanya sahabat siapa? Sahabat yang belum pernah sholat tapi dadi royoane widodari, yang belum pernah puasa tapi dadi rebutane widodari. Julaibib, sahabat Julaibib. Sahabat-sahabat domoni bib, puwehna bib, sampean bib. Julaibib ketika itu ada berapa ratus luka di dalam tubuhnya, sehingga Julaibib itu didusi para malaikat. Ciri wong-wong puwenake yo Julaibib dadi rebutane widodari, padahal dhek urung salat, dhek urung poso, dhek urung sedekah. Dia hanya punya satu amalan, kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi Musa mengatakan, bagaimana dengan dosa-dosanya itu? Fa akhbarahum al-qissah fa'addu hurufa la ilaha illallah Musa Rasulullah arba'atan wa isyrina harfan faqad ghafarallahu bi kulli harfin dzunuba sab'in wa isyrina sanatan. 470 tahun dengan kalimat tauhid qaulus sabit, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tapi jenenge wong ahli matematika yo dihitung, kondi carane Allah nyepuro 470 tahun disepuro nganggo kalimat thayyibah la ilaha illallah Musa Rasulullah. Dihitung la ilaha illallah jumlah hurufnya rolas, Musa Rasulullah jumlah hurufnya rolas, berarti rolas tambah rolas jumlahnya piro? 24. Berarti setiap satu huruf yang diucapkan itu bisa mengampuni dosa 27 tahun. 27 kali 24 jumlahnya 470. Sama la ilaha illallah 12, Muhammadur Rasulullah jumlah hurufnya rolas. Mulane umpama kowe maksiat 470 tahun,
Wis rasa diterus no tambah seneng maksiat kowe. Iki ayat itu tafsir kok tambah kowe seneng maksiat. Enggak, artinya yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini jaminan kita bahwa dengan kita syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ucapan kalimat thayyibat ini akan menyelamatkan kita mulai di dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah melakukan apa yang dikehendaki, termasuk seandainya orang tidak punya amal apapun, dia hanya punya la ilaha illallah seperti yang diceritakan oleh Nabi Musa, tetap orang itu diampuni dosanya walaupun menyembah api 470 tahun.